warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk dapat hadir di sini dalam rangka menghadiri acara Assembly dan Wisuda Angkatan Ketiga Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Flowing Quran tahun pelajaran 2018-2019 dengan tema Indonesia beragam sukunya, kaya budayanya. Shalawat berislam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa membasahi bibir kita dengan curahan sholawat, semoga di yaumil akhir nanti mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin yang kami hormati, pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Makassar, Bapak Muhammad Yunus SAG MPD. Yang kami hormati Ketua KKMI Kramat Jati Makassar, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf AR. Dan yang kami hormati Ketua GSIT DKI Jakarta, Bapak Parina SPD. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Flowing Quran, Bapak Ahmad Muzakir SEAK. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Yayasan Pendidikan Flowing Quran, Ibu Sih Indrawati SEAK. Yang kami hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Flowing Quran, Bapak Priyadi Pinto SPD. Dan yang kami hormati Kepala TKIT Lebak Kecil, Bunda Siti Khadijah SPD. Yang kami hormati Ketua Komite Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Flowing Quran, Ibu Fidiastuti SP. Dan yang kami hormati Bapak, Ibu, orang tua dan wali murid Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Flowing Quran. Yang kami hormati para dewan guru dan karyawan Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Flowing Quran serta siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Flowing Quran yang kami cintai. Baik para hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama melafazkan suratul Al-Fatihah. Semoga acara pada kita hari ini mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya robbal alamin. Semoga bacaan surat Al-Fatihah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, berikutnya kami akan membacakan susunan acara Assembly dan Wisuda Angkatan Ketiga Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Flowing Quran tahun pelajaran 2018-2019 dengan tema Indonesia beragam sukunya, kaya budayanya. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Madrasah, dan menyanyikan lagu daerah Si Patokan. Acara keempat, sambutan. Acara kelima, pembacaan doa. Acara keenam, pembacaan siswa berprestasi. Acara yang ketujuh, prosesi wisuda kelas 6 MIT Flowing Quran Angkatan Ketiga. Dan acara ke-8, penampilan operet dengan judul Petualangan Tanah Airku. Dan yang acara terakhir yaitu penutup. Demikianlah acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Semoga acara Assembly dan Wisuda Angkatan Ketiga Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Flowing Quran tahun pelajaran 2018-2019
dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat,
maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khair kepada Ananda yang telah membacakan kalam ilahi. Jadi kita tadi diingatkan Bardi tentang supaya selalu menjaga persaudaraan, ya, tidak ada permusuhan, menjaga kerukunan, kekompakan, menjalin kerjasama yang baik. Dan satu lagi tadi, ternyata kita itu diciptakan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Berarti pada hari ini sesuai dengan tema kita, Pak Fauzan. Ya betul. Apa tema kita pada hari ini? Indonesia beragam sukunya, kaya budayanya. Kepada para hadirin kami mohon untuk berdiri.
Silakan duduk kembali. Boleh beri tepuk tangan para hadirin. Inilah si Batamana. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk siswa-siswi kelas 3 dan 5. Acara berikutnya, sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Pelaksana Acara Assembly dan Wisuda Angkatan Ketiga Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Flowing Quran tahun pelajaran 2018-2019 yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Purnomo SAG. Kepadanya kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Semoga salawat, bering salam dan indah selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir hidupnya. Yang kami hormati Bapak semua yang hadirin di sini, yaitu terima kasih nih pada Ketua Yayasan beserta jajarannya yang hadir dan sebenarnya sudah memberikan pengalaman buat saya pribadi ya untuk meng-create acara yang berat ini. Saya melihat ini adalah seperti keluar dari penjara karena memang di penjara itu kita
bermuhasabah Bu, berkarya, kita berkarya. Nah ini hasilnya nih, seperti menghirup udara bebas gitu ya. Karena sungguh berat sekali ya, acara sekolah yang lebih berat dari wisuda Quran ya sebenarnya. Terima kasih, semoga, dan saya sebenarnya sangat belajar. Ini adalah kalau emang itu tantangan yang harus saya lewati, saya akan lewati seperti itu. Semoga ini bisa jadi tantangan yang nantinya akan dilewati oleh para guru-guru yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Dan terima kasih juga kepada para dewan guru beserta staf dan jajarannya yang ada di belakang maupun yang ada di depan, tersebar di seluruh penjuru, yang sudah membantu ya. Karena kalau saya sendiri ya nggak mungkin bisa. Saya cuma kadang konsepnya aja gitu. Saya nggak bisa ini, tapi saya punya konsep ini gitu. Dan alhamdulillah para dewan guru semua sangat luar biasa membantu. Karena yang namanya iman aja ya, yang sangat penting itu aja naik turun. Apalagi yang semangat gitu ya. Kadang ketika saya turun tuh yang lainnya masih semangat, semangat lagi, ganti-gantian seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih ya pada Bapak dan Dewan Guru. Dan juga saya ingin sampaikan terima kasih kepada para komite ya dan para orang tua. Nih kita join nih kita ya, gabungan untuk jadi assembly ini ada galeri, dan galeri itu benar-benar komite orang tua murid yang meng-create ya. Saya sangat luar biasa sekali, sangat terbantu sekali gitu, sangat terbantu sekali. Tepuk tangan dong buat para komite ya. Semoga di berbagai acara kita bisa kompak seperti itu Bapak Ibu ya. Itu terus berkoordinasi seperti kaki kanan dan kaki kiri. Dan terima kasih juga kepada para murid-murid nih yang ada di belakang ya, wing kanan wing kiri. Pak Edi berterima kasih ya pada teman-teman semua yang sudah mau latihan ya sepanjang hari dari pagi sampai sore, pasti lelah ya. Dan itu kita persembahkan untuk para orang tua murid seperti itu. Dan yang terakhir, saya mohon maaf kepada semuanya ya, kepada yang sudah tadi saya sebutkan, Ketua Yayasan, Dewan Guru, para orang tua murid, dan juga para siswa yang dalam prosesnya pasti adalah kekurangan seperti itu. Kurang sapa, kurang senyum, dan lain-lainnya yang berasal dari saya pribadi ataupun tim kami mohon maaf seperti itu. Semoga kita saling memaafkan ya. Semoga dengan saling memaafkan itu, ketika kita punya salah sama orang lain, kita juga dimaafkan juga. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja Bapak Ibu dari saya. Mohon dinikmati ya pertunjukan kami. Insya Allah kita coba buat pertunjukan yang meningkat gitu ya, seperti Nike gitu ya, dari bawah ke atas gitu. Amin insyaallah ya. Itu aja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Purnomo SAG yang telah memberi sepatah dua patah kata sambutan. Berikutnya, sebelum acara selanjutnya, beri tepuk tangan dulu Ketua Assembly kita biar lebih semangat lagi Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih ya, karena dari semangatnya akan lebih semangat lagi. Baik Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Komite, dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Vidyastuti SP. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Makassar Bapak Muhammad Yunus SAG MPD, Ketua KKMI Wilayah Kramat Jati Makassar Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf AR, Ketua JSIT DKI Jakarta Bapak Parina SPD yang diwakili oleh Pak Komar. Alhamdulillah Bapak Komar bisa bergabung bersama kami pada pagi hari ini.
Ketua Yayasan Pendidikan Flowing Quran Bapak Ahmad Muzakir SEAK, Direktur Pendidikan Yayasan Pendidikan Flowing Quran Ibu Sih Indrawati SEAK, Staf Litbang dan SDM Yayasan Pendidikan Flowing Quran Ibu Siti Zubaidah SSI, Kepala MIT Flowing Quran Bapak Priyadi Pinto SPDI, dan juga alhamdulillah ada Ibu Kepala TKIT Lebah Kecil Ibu Siti Khadijah SPD, Ketua Panitia Assembly dan Wisuda Tahun Pelajaran 2018-2019 yang sudah luar biasa sekali tadi Pak Edi Purnomo SAG. Juga Bapak Ibu Guru, Dewan Guru MIT Flowing Quran, dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid, para wisudawan, seluruh siswa MIT Flowing Quran. Izinkan kami dari komite mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan katsiran atas kesempatan yang sudah diberikan kepada dari yayasan dan juga dari sekolah, sehingga kami bisa membersamai kegiatan belajar mengajar, juga beberapa kegiatan di luar itu, hingga kita juga bisa berpartner pada hari ini bisa mengadakan kegiatan yang luar biasa. Terima kasih banyak. Kemudian tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang tua murid yang sudah bersedia mensupport kegiatan-kegiatan komite. Ya, tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tim komite Flowing Quran pada tahun ajaran 2018-2019 ini, karena begitu banyak dinamika pada tahun ini ya, Insya Allah. Terima kasih selanjutnya yang luar biasa saya ucapkan kepada tim galeri Flowing Quran 2018-2019 yang sudah bergadang ya Bun ya, Masya Allah. Seminggu full kami bergadang untuk, ya nggak bergadang juga sih, akhirnya bisa running ya, Insya Allah, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh para suami yang sudah mensupport kami, yang sudah mensupport emak-emaknya yang ada di dalam komite ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf guru dan yayasan bila selama kami bertugas membersamai selama setahun ini kami melakukan kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Vidyastuti SP selaku Ketua Komite yang telah memberikan kata sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan menambah semangat kita untuk meraih kesuksesan di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Flowing Quran. Sambutan ketiga yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Flowing Quran, Bapak Priyadi Pinto SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Makassar, Bapak Muhammad Yunus SAG MPD. Yang kami hormati Ketua KKMI Keramat Jati Makassar, Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf AR. Yang kami hormati Ketua JSIT DKI Jakarta, Bapak Parina SPD. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Flowing Quran, Bapak Ahmad Muzakir SEAK. Direktur Pendidikan Yayasan Pendidikan Flowing Quran Ibu Sih Indrawati SEAK, Staf Litbang dan SDM Yayasan Pendidikan Flowing Quran Ibu Siti Zubaidah SSI, Kepala TKIT Lebah Kecil Ibu Siti Khadijah, Ketua Komite
MIT Flowing Quran tahun pelajaran 2018-2019 Ibu Vidya Stuti, SP. Kemudian Bapak Ibu, para wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh dewan guru, siswa-siswi MIT Flowing Quran yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelum sambutan ya, saya mau yel-yel dulu yang tadi nih, Pak Bun. Indonesia yang itu ya, tuh luar biasa tuh ya. Siap ya, Pak Bun ya? Indonesia gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Indonesia. Oke, beragam sukunya, kaya budaya. Sekali lagi, Pak Bun. Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur sekali lagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampailah ini kita pada momen bersejarah di akhir tahun 2018-2019. Tahun pelajaran di MIT Flowing Quran ini luar biasa. Betul ya apa yang dikatakan oleh Bu Pipit selaku Ketua Komite, banyak sekali dinamika, pergerakan ya. Seperti halnya bangsa Indonesia, MIT Flowing Quran juga dinamikanya luar biasa ya. Tepuk tangan untuk dinamika yang terjadi Bapak Ibu. Luar biasa ya. Kan kemarin kita sama-sama, saya juga deg-degan sekali ya. Bulan Mei, April, Mei itu sama-sama kita bermunajat, Ramadan yang menegangkan ya. Luar biasa, ibu kota kita ya. Berbagai macam isu, berbagai macam broadcast itu juga terjadi di dinamika itu terjadi juga di MIT Flowing Quran. Dan saya berdiri di sini ya, nggak apa-apa sepi-sepi tadi. Yang lain enak ada kampung nan jauh di Mato, saya sepi, tegang kali ya, menggambarkan ketegangan hati saya sebenarnya. Silent. Saya berdiri di sini disebut sebagai Kepala Madrasah MIT Flowing Quran. Mungkin ada Bapak Ibu yang agak kaget loh. Kok kepala madrasahnya tiba-tiba Pak Priyadi ya? Bukannya Pak Priyadi itu wali kelas 5? Iya. Saya cerita sedikit Bapak Ibu ya. Kenapa akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirnya, saya paham ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya kepada posisi saya sekarang ini, yang sebetulnya saya cuma bisa menyebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya pada Allah saya mohon kekuatan untuk meneruskan amanah ini. Di depan saya sudah ada para kepala madrasah yang telah memimpin MI Flowing Quran. Ada Bunda Ine, ada Pak Komar, ada Bu Neneng. Saya selanjutnya akan meneruskan. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Di bulan Februari ceritanya jadi Bu Neneng cuti melahirkan. Kemudian ini cerita behind the scene ya, Bun, ya nggak apa-apa ya. Di belakang ya tibalah musyawarah. Banyak ya bahasanya ya, wawancara yang dilakukan oleh yayasan ya. Dan ditetapkanlah saya kemudian menjadi penanggung jawab sementara. Nah, kenapa waktu itu tiba-tiba Bu Neneng cuti ya, penanggung jawab sementara. Dan alhamdulillah ya, kita ucapkan Bu Neneng akhirnya diterima sebagai pegawai negeri sipil ya, ASN. Ya, alhamdulillah. Beri tepuk tangan pada Bu Neneng ya, Bapak Ibu. Susah loh Bapak Ibu tembus ke sana tuh, luar biasa ya. Saingannya sekian banyak, alhamdulillah guru MIT Flowing Quran Bu Neneng Nur Hasanah SSI diterima ya sebagai ASN. Dan dikarenakan SK-nya jadi keluar di bulan Mei, yang tadinya saya berharap Bu Neneng lanjut ya, sambutannya Bu Neneng juga hari ini sebagai penutupan. SK-nya keluar sebagai ASN di bulan Mei, akhirnya secara resmi Bu Neneng langsung bertugas di tempatnya di MAN 14 ya Bu Neneng ya, MAN 14 Kalisari. Tibalah akhirnya saya dinobatkan ya sebagai kepala madrasah. Saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan saya dan tim kita ke depan. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah diberikan amanah, otomatis
pikiran harus totalitas, visi ke depan harus jelas. Kemana MIT Flowing Quran ke depan akan dibawa, kapal ini ya, kapal pendidikan ini. Ini adalah wajah dakwah kita, adalah sarana dakwah kita untuk membangun Islam ke depan, terutama di Kecamatan Makassar, ya. Ini adalah sekolah Islam terpadu, madrasah Islam terpadu, Ibtidaiyah terpadu yang pertama di Kecamatan Makassar. MIT Flowing Quran mengawali, ya. Di tataran madrasah kita tergabung dalam 2, Bapak Ibu. 1, kelompok kerja madrasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Keramat Jati dan Makassar. Yang kedua, kita tergabung dalam jaringan sekolah Islam terpadu untuk wilayah DKI Jakarta. Kami mohon doa dari Bapak Ibu. JSIT akan melaksanakan lisensi, betul ya Pak Komar ya? Insya Allah kita canangkan di tahun 2020 kita akan mendapatkan lisensi dari JSIT. Mohon doa, mohon dukungan. Jadi banyak sekali label-label sekolah IT di luar sana. Nah, ternyata tidak semua Islam terpadu tergabung dalam JSIT. Akhirnya JSIT menggulirkan wacana lisensi agar memang semua pembelajaran, semua aktivitasnya betul-betul terpadu. Nah, ini akan kita targetkan, insya Allah 2020 kita akan melakukan lisensi. Ya, itu kami mohon doa dan dukungan dari seluruh sivitas akademika Madrasah Ibtidaiyah Flowing Quran. Kemudian tantangan, sebelum bicara tantangan ya, anak murid kita, anak didik kita kelas 6 ini akan melanjutkan step selanjutnya. Perjalanan pendidikan mereka masih panjang. Mereka masih stepnya masih SD ke SMP, masih panjang sekali. Pendidikan terutama ada 3 yang sangat kita cermati. Yang pertama pendidikan karakter. Ini yang pertama, pendidikan karakter. Yang kedua adalah kompetensi dari anak didik kita selepas dasar ini ke depan. Yang ketiga adalah literasi, wawasan. Ketiga ini menjadi fokus MIT Flowing Quran ke depan, karena tantangan milenial ke depan, tantangan untuk sekolah ke depan adalah bukan lagi cita-cita Bapak Ibu, bukan lagi cita-cita kamu sebenarnya cita-cita jadi apa? Iya, tapi sesuai ya, saya sempat bekali anak kelas 6, teman-teman, kamu mau buat apa di masa depan? Bisa jadi cita-cita kamu ke depan itu sudah digantikan semuanya. Pak, saya ingin jadi dokter. Oke, 20 tahun ke depan bisa jadi dokter itu di-handle oleh robot Bapak Ibu. Robot yang handle, perawatnya robot. Banyak sekarang profesi-profesi yang gulung tikar sudah tidak ada. Gitu. Ini yang menjadi PR kita ke depan. Apalagi ancaman Indonesia. Nah ini kita tahu ya Bapak Ibu, kita pesan apa, ada aplikasi bayar apa, Rp 1 rupiah, bayangkan. Ini orang luar yang punya Rp 1 rupiah, jelas kita berbondong-bondong. Bagaimana dengan anak negeri? Bagaimana dengan kita, anak-anak kita ke depan? Apakah mereka bisa bertahan? Ataukah mereka justru ikut? Nah, ini sebuah tantangan. Teman-teman mau buat apa ke depannya? Ini pesan saya. Buat yang tidak ada pada hari ini. Pada hari ini tidak ada. Buat. Gitu. Yang tidak ada apa? Gitu ya. Ini tantangan kita, orang tua sebagai pendidik utama, guru sebagai daya dukung, ya. Kemudian lingkungan sekitar, 3 komponen ini. Kalau insya Allah 3 komponen ini, para orang tua, para guru, lingkungan sekitar bisa bersinergi dengan benar, insya Allah apa yang kita khawatirkan ke depan bisa kita antisipasi dari sekarang, insya Allah. Dan yang terakhir, saya ingin mengapresiasi setinggi-tingginya. Boleh silakan berdiri Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingin mengapresiasi galeri di depan itu sungguh dari hati yang paling, itu sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang merancang galeri, mohon berdiri Pak, mohon berdiri Bu, mohon berdiri Ibu-ibu, mohon berdiri. Kita ingin lihat, inilah tim galeri, tim komite galeri MIT Flowing Quran. Silakan ibu-ibu boleh berdiri.
Iya, kita abadikan. Ini adalah tim Galeri MIT Flowing Quran, tim komite. Beri aplaus yang meriah kepada tim Galeri Komite MIT Flowing Quran. Luar biasa. Ya, silakan, kami persilakan untuk duduk kembali. Saya sangat melihat tadi malam ya berjibakunya. Saya tidak bisa berkata-kata, luar biasa. Ini kreasinya, detailnya. Ini kami sungguh apresiasi. Ini baik sekali ya. Semoga tadi kerjasama kita ke depan semakin erat ya. Saya juga mohon masukan ya dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ke depan komunikasi kita ya, kerjasama kita bisa lebih kita tingkatkan. Ini semata-mata semuanya demi masa depan anak-anak didik kita, anak-anak kita semuanya. Dan semoga ke depan MIT Flowing Quran makin maju dari segala aspek. Kami mohon doa dan dukungan, dan kami mohon maaf sekali lagi untuk tahun pelajaran 2018-2019 apabila banyak kekurangan, banyak sana sini, banyak kelemahan gitu ya. Kami mohon dibukakan pintu maaf, mumpung masih bulan Syawal. Kami mohon maaf lahir dan batin. Dan kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan Ibu, para hadirin, saya buka ya sekali lagi acara kita Wisuda dan Assembly 2018-2019. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, berikutnya akan diumumkan siswa-siswi berprestasi Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Flowing Quran tahun pelajaran 2018-2019 dalam berbagai kompetisi yang telah diikuti, yang akan diumumkan oleh Kepala Madrasah MIT Flowing Quran Bapak Priyadi Pinto SPDI. Kami mohon kesediaannya untuk mengumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Priyadi. Alhamdulillah setelah sepanjang tahun 2018-2019 siswa-siswi kita mendulang prestasi di berbagai event perlombaan di luar. Nah, berikut ini adalah data prestasi siswa FQ tahun ajaran 2018-2019. Yang pertama, Lomba LKKP 2018 di Asyuhada Condet diikuti oleh kelas 5 putri kategori lomba pramuka. Mereka adalah Nadine Sofiana Putri, Nadira Safia Misha, Sabin Aliyah Dia Gunawan, Safa Zahira, Sakila Fazila Fadianisa, Davina Eliza Ramdhani, Fatia Mumtaz Hana, Nazahwa Melchania, Diandra Kaila Maritza, Mutia Indira Sabita meraih juara harapan ketiga. Kemudian yang kedua, cabang taekwondo Polri Cup diadakan oleh Kepolisian Republik Indonesia di Gorpop Cibubur. Peraih medali emas Adri Harun Rahman kelas 5, Roro Naca Aura Madani kelas 4, Almira Javier kelas 4, Faras Ali Putra Winci kelas 4, Najwa Amira Putri Wijayanto kelas 4. Medali perak diraih oleh Akmal Azam Robbani kelas 5, Fatia Mumtaz Hana kelas 5, Fakihah Nurus Solihah kelas 5, dan Sarah Amira Hamid kelas 4. Masih dari event taekwondo, Jakarta Taekwondo Festival yang diselenggarakan oleh Indonesian Youth and Sport dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Gorpopki Cibubur berhasil meraih medali emas. Akmal Azam Robbani kelas 5, Roro Naca Aura Madani kelas. Kemudian dari cabang pramuka Ibnu Sina, ini adalah event se-Jabodetabek antar SDIT. Di SDIT Ibnu Sina diikuti oleh kelas 4 dan kelas 5. Yang
pesertanya atau kelompok-kelompoknya namanya Kiran Abinaya Abror, Ahmad Gozi Osman Setiawan, Davin Faris Ramadan, Ibrahim Bardani, Akmal Azam Robbani, Muhammad Alfito Kutbi, Aska Kal Husaini, Faras Ali Putra Winci. Kemudian yang kelima, juara 3 pada Ibnu Sina Scott di SDIT Ibnu Sina, diikuti oleh kelas 4 dan 5 dengan nama-nama berikut: Nadira Safia Misha, Safa Zahira, Davina Eliza Ramdhani, Fakihah Nur Solihah, Nadine Sofiana Putri, Diandra Kaila Maritza, Audrey Ayudia Agung, dan Samara Aurel Farisi. Yang keenam, juara kedua Putri Pos 1 terbaik pada Lomba Pramuka Regu Prestasi Jakarta Timur, diadakan di SMPN 25 Jakarta Timur, diikuti oleh kelas 4 dan 5 dengan nama-nama berikut: Nadira Safia Misha, Safa Zahira, Davina Eliza Ramdhani, Fakihah Nur Solihah, Nadine Sofiana Putri, Diandra Kaila Maritza, Sabin Alia, Audrey Ayudia Agung, Samara Aurel Farisi, Najwa Putri Wijayanto. Yang ketujuh, cabang taekwondo Abdul Razak Championship di Gor Ciracas, Jakarta Timur, berhasil meraih medali emas, yaitu Ananda Adri Harur Rahman kelas 5. Berhasil meraih medali perak oleh Akmal Azam Robbani kelas 5, Ahmad Gozi Osman oleh kelas 5, Faras Ali Putra Winci kelas 4, dan Fadli Yasa Putra kelas 2. Kemudian kelas 5 berpartisipasi dalam lomba optika yang dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Peringkat ke-18 27 49 dari 79 sekolah se-Jabodetabek, diikuti oleh Ahmad Gozi Osman kelas 5, Kiran Abinaya Abror kelas 5, Zaki Mahardika, Shell Mikhail Rafnat kelas 6, Muhammad Javid Atau Rahman, Safana Zakia, Khadijah, Nadindra Alia Mukbita, Muhammad Kausar Balfi, semuanya adalah kelas 6. Yang ke-9 berpartisipasi dalam Kangaroo Match yang diadakan oleh APKA Group di MAN 4, diikuti oleh 4.000 siswa siswi se-Indonesia: Kiran Abinaya Abror, Suhail, Ahdan Rama Fauzi, Atali Anargia, Fatia Mumtaz Hana, Nadine Sofiana Putri, dan Nadira Safia Misha. Ke-10 berpartisipasi dalam lomba futsal KKMI Keramat Jati Makassar yang diikuti oleh 12 MI se-Kecamatan Keramat Jati dan Makassar. Dan yang ke-11 berpartisipasi dalam Kemah Ukhuwah Nasional 2018 yang diadakan oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu, diikuti oleh 12.000 peserta penggalang dari seluruh Indonesia dan juga 3 negara tetangga, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Itulah dia capaian yang ditorehkan oleh Ananda kita selama 2018-2019. Mudah-mudahan tahun 2019-2020 capaian Anda meningkat, prestasi Anda juga semakin berkibar di Belantika Madrasah Ibtidaiyah dan tingkatan SD se-Jakarta, DKI Jakarta, dan juga mudah-mudahan se-Indonesia. Demikian pengumuman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, pengurus Yayasan Pendidikan Flowing Quran, para guru, para orang tua dan wali murid, serta wisudawan wisudawati, saatnya kita akan mengikuti prosesi wisuda angkatan ketiga Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Flowing Quran tahun pelajaran 2018-2019. Selanjutnya kita akan menyambut kedatangan para wisudawan angkatan ketiga Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Flowing Quran tahun pelajaran 2018-2019. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri.
Baik para hadirin, selanjutnya kami akan memanggil para wisudawan ke atas panggung untuk menjalani prosesi wisuda. Kepada para orang tua wisudawan, kami harap untuk ikut serta naik ke atas panggung untuk mendampingi para wisudawan. Wisudawan MIT Flowing Quran Angkatan ketiga tahun pelajaran 2018-2019. Kami panggil Ananda Davina Alia Karima, putri kedua dari 3 bersaudara ini, mempunyai hobi membaca. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP, tujuan SMPIT Al-Kahfi, Pondok Pesantren Al-Kahfi Sukabumi. Putri dari Ibu S. Halimah Nur Yuniarsi dan Bapa Suyitnya telah menyelesaikan hafalan 48 surah, juz 29 dan juz 30. Kakak adalah panggilannya, mempunyai cita-cita menjadi dokter. Berikutnya, Ananda Nadindra Alia Mukhbita, putri kedua dari 2 bersaudara ini, mempunyai hobi berenang dan membaca. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP tujuan Ponpes Al Maktub, Sukabumi. Putri dari Ibu Ana Rahmawati dan Bapak Parasida Hestu Narendra telah menyelesaikan hafalan 63 surat dari juz 23 sampai dengan 30. Nadine adalah panggilannya, punya cita-cita menjadi dokter yang hafidhoh dan masuk surga Firdaus sekeluarga. Berikutnya, Ananda Nadia Diva Faradisa, putri kedua dari 2 bersaudara ini, mempunyai hobi membaca, menggambar, menulis cerita fiksi, dan memasak. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP, tujuan SMPIT Sidkiah Islamic School. Putri dari Ibu Lina Pujiati dan Bapak Ahmad Zulkarnain telah menyelesaikan hafalan 40 surah dari juz 29 dan juz 30. Diva adalah panggilannya, mempunyai cita-cita menjadi chef digital artist. Berikutnya, Ananda Najla Amira Raihana, putri pertama dari 2 bersaudara ini, mempunyai hobi menggambar. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP tujuan SMPIT Al-Kahfi Boarding School Lido Bogor. Putri dari Ibu Sri Gustinawati dan Bapak Edi Santoso telah menyelesaikan hafalan 40 surat dari juz 29 dan 30. Mbak Najla adalah panggilannya, punya cita-cita menjadi arsitek. Berikutnya, Ananda Naila Atalia Fitri, putri pertama. Putri pertama ini mempunyai hobi baca buku dan menulis. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP, tujuan Kafillah International Islamic School. Putri dari Ibu Indri Sudarwati dan Bapak Budi Utama, Ananda telah menyelesaikan hafalan 38 surah dari juz 29 dan juz 30. Nai adalah panggilannya, mempunyai cita-cita menjadi hafizah dan penulis. Berikutnya, Ananda Safana Zakia, putri kedua dari 3 bersaudara ini, mempunyai hobi menggambar. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP tujuan SMP Quran Asyahid. Putri dari Ibu Sih Indrawati dan Bapak Ahmad Muzakir telah menyelesaikan hafalan 46 surat dari juz 29 dan 30. Ayu adalah panggilannya, punya cita-cita menjadi arsitek. Berikutnya, Ananda Nabila Azizah Saputri, putri kedua dari 2 bersaudara ini, mempunyai hobi membaca novel dan badminton. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP, tujuan Kafillah International Islamic School.
putri dari Ibu Ririn dan Bapak Yanu Hardianto. Ananda telah menyelesaikan hafalan 48 surah dari juz 29 dan juz 30. Nabilah adalah panggilannya, mempunyai cita-cita menjadi dokter. Berikutnya, Ananda Aisyah Kamila Muslim. Putri kedua dari 3 bersaudara ini mempunyai hobi membaca dan mengaji. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP tujuan SMP IT Kafilah Full Day Jakarta. Putri dari Ibu Yeni Melda dan Bapak Muslim telah menyelesaikan hafalan 57 surat dari juz 28 sampai dengan 30. Aisyah adalah panggilannya, punya cita-cita menjadi dokter spesialis kecantikan. Berikutnya, Ananda Nadia Nur Rahma. Putri pertama dari 2 bersaudara ini mempunyai hobi menggambar dan menulis. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP tujuan Mahat Aisyah Ummul Mukminin, Bogor. Putri dari Ibu Siti Barokah dan Bapak Rahman Nuri Edwin telah menyelesaikan hafalan 50 surah dari juz 28 sampai dengan juz 30. Mbak Rahma adalah panggilannya, mempunyai cita-cita menjadi guru dan hafizah. Berikutnya, Ananda Nadia Safina Alaisa Putri. Putri keempat dari 4 bersaudara ini mempunyai hobi berenang dan masak. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP tujuan SMP Kafilah Full Day School. Putri dari Ibu Fajar Muji Lestari dan Bapak Muhammad Syafi'i Manaf telah menyelesaikan hafalan 39 surat dari juz 29 dan 30. Dea adalah panggilannya, punya cita-cita menjadi pengusaha. Berikutnya, Ananda Khadijah. Putri kedua dari 3 bersaudara ini mempunyai hobi renang. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP tujuan pesantren Darul Quran Mulla. Putri dari Ibu Soraya dan Bapak Muhammad telah menyelesaikan hafalan 48 surah, juz 29 dan juz 30. Khadijah adalah panggilannya, mempunyai cita-cita menjadi arsitek. Berikutnya, Ananda Lukna Mahira Zanjabila. Putri pertama dari 3 bersaudara ini mempunyai hobi berenang. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP tujuan Pondok Pesantren Nahdlatul Muslimat Solo. Putri dari Ibu Mila Hakim dan Bapak Arif Rahman Hakim telah menyelesaikan hafalan 37 surat dari juz 30. Lukna adalah panggilannya, punya cita-cita menjadi perancang busana. Berikutnya, Ananda Muhammad Faza Ali. Putra ketiga dari 3 bersaudara ini mempunyai hobi sepak bola dan yoyo. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP tujuan Al-Halifah Boarding School. Putra dari Ibu Neneng dan Bapak Ali Sodikin telah menyelesaikan hafalan 48 surah dari juz 29 dan juz 30. Faza adalah panggilannya, mempunyai cita-cita menjadi ulama yang khair. Berikutnya, Ananda Muhammad Kausar Balfi. Putra pertama dari 2 bersaudara ini mempunyai hobi gamers, renang, dan sepak bola. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP tujuan Kafilah Islamic School. Putra dari Ibu Alfira Amalia dan Bapak Bambang Duiha telah menyelesaikan hafalan 40 surat dari juz 29 dan 30. Abang Kausar adalah panggilannya, punya cita-cita menjadi pengusaha sukses yang jujur. Berikutnya, Ananda Muhammad Izan Al-Tamis. Putra pertama dari 3 bersaudara ini mempunyai hobi futsal. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP tujuan SMP TQ Madinatul Quran Depok. Putra dari Ibu Qani dan Bapak Emon Sulaiman telah menyelesaikan hafalan 37 surah dari juz 30. Alta adalah panggilannya, mempunyai cita-cita menjadi penghafal Quran dan atlet sepak bola. Berikutnya, Ananda Guntur Ibrahim. Putra kedua dari 3 bersaudara ini mempunyai hobi membaca komik dan sepak bola. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP tujuan SMP IT Ikro. Putra dari Ibu Widya Astuti dan Bapak Tatang Sutanto telah menyelesaikan hafalan 37 surat dari juz 30. Guntur adalah panggilannya, punya cita-cita menjadi insinyur.
Berikutnya, Ananda Shell Mikael Ramfal, putra ketiga dari 3 bersaudara ini, mempunyai hobi nonton film dan berenang. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP, tujuan SMP Yaskorbi 1. Putra dari Ibu Kamila Agustina dan Bapak Haryono Wibisono telah menyelesaikan hafalan 37 surah dari juz 30. Shell adalah panggilannya, mempunyai cita-cita menjadi programmer. Berikutnya, Ananda Muhammad Lutfi, putra ke-6 dari 6 bersaudara ini, mempunyai hobi berenang dan editing video. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP tujuan SMP IT Buah Hati Islamic School. Putra dari Ibu Diah Kusumawati dan Bapak Ahmad Jumadi telah menyelesaikan hafalan 41 surat dari juz 29 dan 30. Lofi adalah panggilannya, punya cita-cita menjadi pengusaha dan motivator. Berikutnya, Ananda Ahmad Rafiq Unsi, putra pertama dari 3 bersaudara ini, mempunyai hobi sepak bola dan gamers. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP, tujuan SMP Darut Tauhid Boarding School Putra. Putra dari Ibu Dewi Citrasari dan Bapak Yusi Reza telah menyelesaikan hafalan 48 surah, juz 29 dan juz 30. Rafif adalah panggilannya, mempunyai cita-cita menjadi gubernur yang soleh dan amanah. Berikutnya, Muhammad Fajar Al-Mubarak, putra kelima dari 10 bersaudara ini, mempunyai hobi bersepeda dan berenang. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP tujuan Emis Boarding. Putra dari Ibu Ade Marlina dan Bapak Wawan Hendrawan telah menyelesaikan hafalan 44 surat dari juz 29 dan 30. Acai adalah panggilannya, punya cita-cita menjadi kameramen. Berikutnya, Ananda Damar Afan Yusmar, putra ketiga dari 4 bersaudara ini, mempunyai hobi sepak bola. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP, tujuan Kafilah International Islamic School, SMP Full Day School. Putra dari Ibu Rahana Damayanti dan Bapak Walio Santoso telah menyelesaikan hafalan 57 surah dari juz 28 dan juz 30. Damar adalah panggilannya, mempunyai cita-cita pengacara. Berikutnya, Ananda Akmal Abina Biratama, putra kedua dari 2 bersaudara ini, mempunyai hobi futsal. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP tujuan Kafilah International Islamic School. Putra dari Ibu Heni Bidianingsih dan Bapak Taufik Hidayat telah menyelesaikan hafalan 37 surat dari juz 30. Akmal adalah panggilannya, punya cita-cita menjadi pengusaha. Berikutnya, Ananda Muammar Jafid Ataur Rahman, putra kedua dari 4 bersaudara ini, mempunyai hobi traveling, sepak bola dan membuat komik. Insya Allah akan melanjutkan ke SMP, tujuan SMP IT Buah Hati Islamic School. Putra dari Ibu Marina Brilianti dan Bapak Suwarjono telah menyelesaikan hafalan 46 surah dari juz 29 dan juz 30. Jafid adalah panggilannya, mempunyai cita-cita menjadi pengusaha sukses yang rajin bersedekah. Itulah para wisudawan angkatan ketiga Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Flowing Quran tahun pelajaran 2018-2019. Semoga apa yang dicita-citakannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siswa dengan orang tua.
para wisudawan dengan para dewan guru. Kepada para dewan guru dipersilakan naik ke atas panggung untuk foto bersama para wisudawan. Bapak Ibu, terima kasih. Formasi ketiga khusus kepada para wisudawan. Oke, para wisudawan berdiri. Silakan berdiri untuk difoto. Berdiri. Tidak, foto. Pegang kamera. Oke, gaya bebas silakan kepada para wisatawan. Gaya bebas silakan. Senyum ya. Oke, terima kasih. Silakan kepada wisatawan duduk kembali. Berikutnya, kami akan umumkan wisudawan terbaik Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Flowing Quran tahun pembelajaran 2018-2019. 3 kategori wisudawan terbaik, yaitu kategori terbaik pengetahuan Ananda Nadira Alia Mukhbita. Untuk berdiri, maju ke tengah. Kategori terbaik Quran Ananda Muhammad Faza Ali. Silakan berdiri. Kategori terbaik akhlak Ananda Nadia Nurrohmah. Mohon kesediaannya kepada Ibu Neneng Nur Hasanah SSI untuk memberi penghargaan. Silakan ke tengah. Dokumentasi.
Berikutnya 4 kategori wisudawan terbaik, yaitu kategori peringkat USBN tertinggi Ananda Davina Alia Karima. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan maju ke tengah. Kategori peringkat tertinggi bahasa Indonesia Ananda Nadindra Alia Mukhbita. Silakan berdiri tengah. Berikutnya kategori peringkat tertinggi matematika Ananda Davina Alia Karima. Davina Alia Karima. Berikutnya kategori peringkat tertinggi IPA Ananda Damar Afan Yusman. Para wisudawan terbaik dipersilakan untuk ke tengah. Supaya merapat, Silakan ke tengah. ya. Ke tengah, posisi ke tengah. Iya. Baik. Dimohon kesediaannya Bapak Priyadi Pinto SPDI selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Flowing Quran untuk memberikan penghargaan. Foto bersama, silakan Pak Priyadi. Kepada Bapak Priyadi Pinto dipersilakan untuk kembali ke tempat. Dan para wisudawan dipersilakan untuk duduk kembali. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu, inilah dia para wisudawan terbaik sesuai dengan kategori yang telah disebutkan tadi. Baik para hadirin yang berbahagia, selanjutnya persembahan wisudawan untuk ayah dan bunda. Kepada para wisudawan dipersilakan untuk berdiri.
Sederhana, tutur katamu apa adanya. Namun ku tahu cintamu luar biasa. Ayah, kau lelaki yang paling kuhormati. Kau jelaskanku tentang makna kehidupan. Kau mendidikku dengan sungguh kasih sayang. Terima kasih, Ayah. Selanjutnya, kami persilahkan kepada para wisudawan untuk memberikan tanda kasih kepada ayah bunda tercinta.
Kami persilakan kepada para wisudawan untuk memberikan persembahan tanda cinta dan kasih sayang untuk ayah dan bunda. Wahai bunda, wahai ayah,